Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nok Ayuni dari kelas Biologi 2C dengan NIM 20081060669. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Atik Rohmayati MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai ke materinya. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan suatu tolak ukur yang dijadikan sebuah landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan tujuan nasional dan tujuan internasional. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, itu merupakan tujuan internasional bangsa Indonesia. Paradigma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerangka berpikir atau model dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma itu sendiri sering muncul pada awalnya beriringan dengan ilmu filsafat. Pancasila digunakan sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dikarenakan Pancasila mengandung konotasi yang sesuai dengan pengertian paradigma itu sendiri, yakni Pancasila digunakan sebagai tolak ukur, kerangka berpikir, dan kerangka bertindak, yaitu dengan mengorientasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pola dasar atau tolak ukur dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional haruslah bertujuan untuk menciptakan keadaan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, makmur, adil, dan sejahtera dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sesuatu yang dianggap paradigma sama artinya bahwa sesuatu itu telah dijadikan sebagai tolak ukur. Pancasila sebagai paradigma dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah dijadikan sebagai tolak ukur dari sebuah ketercapaian pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma berfungsi sebagai arah dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan nasional. Kebijakan tersebut meliputi semua bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jika menyelami lebih dalam tentang apa itu sebenarnya hakikat pembangunan nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional adalah suatu pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan nasional tidak hanya
terpaku pada pembangunan infrastrukturnya saja. Akan tetapi, pembangunan yang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia dan pembangunan sumber daya manusianya baik melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan pembangunan nasional yang sesuai dengan cita-cita tersendiri bangsa Indonesia, maka utamanya pembangunan di bidang pendidikan yang harus lebih diutamakan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, maka pendidikan menjadi faktor yang penting dalam pembangunan nasional sebuah bangsa. Namun tidak hanya faktor pendidikan saja yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, akan tetapi gizi dan nutrisi yang dikonsumsi oleh masyarakat bangsa Indonesia haruslah terpenuhi dengan baik. Nah, untuk mendapatkan gizi dan nutrisi yang baik, dibutuhkan faktor ekonomi yang harus diperbaiki oleh pemerintah negara Indonesia. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan agar mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional. Kita sebagai penerus bangsa akan menggantikan para penguasa yang pada saat ini menjalankan pemerintahan sebuah bangsa atau sebuah negara, Indonesia. Pemerintahan sebuah negara harus dibekali dengan ilmu yang pandai, bukan hanya cerdas dalam bidang keilmuan saja, namun baik dalam segi karakter. Karena karakter yang baik dapat membentuk sifat dan perilaku yang baik juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.